kelima. Apa iman kelima? Iman kepada hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Koma yakumu kiamat, kiamatan. Ya. Arti kiamat. Kiamat itu artinya apa? Kiamat artinya apa? Hah? Penghancuran. Hari kehancuran. Yang lain? Hari pembalasan. Yang lain? Hari kiamat itu hari apa? Hari terakhir. Boleh, nggak apa-apa. Yang lain? Antum tahu rukun iman jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, kita udah jelasin siapa Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, malaikat udah dijelasin. Kepada kitab-kitabnya udah dijelasin. Kepada Rasul udah dijelasin. Kiamat, iman kepada kiamat atau hari, sebenarnya bukan kiamat, tapi yang benar adalah hari akhir. Ya kiamat juga nggak apa-apa, nggak masalah sama aja. Tapi yang benar adalah hari akhir. Iman kepada hari akhir. Nah, apa hari akhir itu? Hah? Penghancuran umat. Kalau kalimat penghancur itu berarti saling menghancurkan. Kalau ini dihancurkan, ya. Hari akhir itu apa? Hari terakhir. Berarti udah nggak ada hari lagi habis itu. Iya. Kalau hari kiamat artinya apa? Hari pembalasan. Hari? Hah? Kalau yaumil akhir itu hari terakhir. Kalau hari kiamat apa? Hari kiamat hari apa? Hari Kitan. Jangan ragu, saya nggak bakal gitu. Hari Kitan. Kebangkitan. Hari dibangkitkannya orang-orang ya yang dari kubur dibangkitkan di hari kiamat. Itu adalah hari kiamat. Jangan ragu ya, nggak bakal kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi rahimahullah, imanuna bi yaumin akhir wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Imanuna, iman kita wajib, yang namanya kita beriman bi yaumin akhir wajib. Maka hukumnya beriman kepada hari akhir itu adalah wajib. Maka sebelum kita beriman, kita tuh harus paham dulu apa yang namanya hari akhir. Gak mungkin kita itu beriman kepada sesuatu yang kita tidak tahu, ya, yang kita tidak tahu. Gak boleh kita beriman kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Maka kita harus cari tahu dulu. Iman kepada Allah, oh Allah ini apa, segala macamnya kita harus paham. Oh iman kepada malaikat, malaikat ini apa, harus paham. Nah iman kepada hari akhir juga kita harus paham hari akhir itu seperti apa. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan setiap segala sesuatu yang ada di hari akhir itu sangat luar biasa, ya, luar biasa. Syaratnya gimana penjelasannya? Yajibu ala kulli mukallafin, wajib untuk orang-orang mukallaf itu ayyusaddiqo bil yaumil akhir, untuk membenarkan bahwasanya nanti akan ada hari akhir. Qala Allah Ta'ala fi Quran Karim, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Nah, jadi kita harus beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir untuk menambah keimanan kita. Nah, hari akhir ini mencakup apa saja? Nah, ini ada banyak ya. Ada sekitar 10 hal yang dicakup daripada yang namanya hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah hari terakhir, ya, bisa dikatakan nggak masalah ya. Yaumul akhir, hari terakhir. Berarti kalau hari terakhir berarti nggak ada hari yang lain-lainnya, ya. Nggak ada hari apa segala macamnya. Nah, apa hal aja yang termasuk daripada hari akhir? Yang pertama adalah al-barzah. Barzah, atau yang biasa kita kenal dengan alam barzah. Alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur. Alam barzah, alam kubur. Alam
Hah? Alam? Yang nyanyi Mbah Dukun namanya alam. Oh, dalam apa? Dengan saya Alan lupa. itu mah alan. Alan itu mah. Alam. Alan yang nyanyi badukun kan? Alam. Alam. Alan. Dia nyanyi yang nyanyi badukun. Alam. Bentar, udah kira udah banyak apa sekarang? Berarti alam barzah. Apa alam barzah? Alam kubur. Hah? Dalam alam kubur. Alam barzah adalah alam Klasik ada. alam barzah adalah alam ma bainal maut wan nusyur wa bainal nub'as. Sama noke. Jadi yang dinamakan dengan alam barzah adalah alam di antara kematian dan di antara kebangkitan. Itu adalah alam barzah. Berarti alam barzah bukan alam kubur. Kalau alam kubur ada sendirinya, ada alamnya sendiri, ada temponya sendiri. Ya. Tapi kalau alam barzah itu nanti setelah yang namanya alam itu di mana kita tuh di antara kita udah mati, beneran apa mati, sama di antara kita nanti bakal dibangkitkan lagi. Ya, tepatnya di hari kiamat. Kita akan dibangkitkan lagi, baru dimatikan bersama-sama. Apa dalilnya? Jadi wa min arwaihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ya, surat Al-Mu'minun. Jadi kita harus meyakini bahwasanya nanti ada yang namanya alam barzah. Alam barzah itu setelah apa? Alam barzah itu setelah alam kubur. Baru kita ke alam barzah. Jadi alam kubur dulu baru ke alam barzah. Berarti beda ya antara alam barzah dengan alam Kubur. Yang kedua yang patut kita imani. Jadi kita wajib, kalau kita beriman sama tadi hari akhir, berarti kita juga wajib mengimani 10 hal ini ya. Yang pertama adalah alam barzah. Jadi kita wajib beriman dengan alam barzah. Yang kedua adalah su'alul kubur ya. Wa na'imihi li ahli ta'ah wa adabuhu li ahli maksiyah. Yang kedua adanya pertanyaan di alam kubur. Ya, adanya pertanyaan di alam kubur. Di mana nanti di alam kubur itu akan mendapatkan nikmat orang-orang yang ahli taat dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli maksiat. Nah, soal kubur, pertanyaan di dalam kubur. Jadi sebenarnya pertanyaan di dalam kubur ini cuma formalitas saja, ya, cuma formalitas. Formalitas dari apa? Formalitas dari amal-amal kita, ya, formalitas dari amal-amal kita. Meskipun nantinya kita nggak ditanyain di alam kubur atau ditanyain segala macamnya, nggak bakal merubah daripada apa-apa yang telah kita lakukan, ya. Ada orang itu nanti di alam kubur itu nggak ditanya sama Allah, nggak ditanya sama para malaikat, ya. Kenapa nggak ditanya? Ada dua kemungkinan. Imma saking taatnya dia sama Allah, akhirnya dia gak usah ditanya lagi sama para malaikat. Imma dia itu saking bener-bener maksiatnya sama Allah, udah nggak perlu ditanya lagi, langsung dihajar sama para malaikat. Tuh. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pengen gak ditanya juga gampang, nggak masalah. Tinggal pilih antara dua itu, mau yang jadi ahli taat atau yang jadi bener-bener maksiat. Gitu. Gimana kalau yang sedang-sedang? Ya pasti tanya. Ya, kalau yang sedang-sedang itu ditanya. Kenapa begini-begini? Kenapa dulu begini-begini? Kenapa dulu gini-gini? Loh, saya kan nggak tahu. Nanti seumpama malaikat tanya, kenapa kamu maksiat begini-begini nih? Oh, saya nggak tahu malaikat, nggak tahu hukumnya gini-gini. Nggak tahu gimana kata malaikat. Orang waktu itu kamu ikut pengajian tapi nggak ngedengerin. Nah, debat yang salah siapa? Kita. Ustadznya apa malaikatnya? Hah? Ustadznya apa malaikatnya? Ustadznya apa malaikatnya? Jangan kita jangan ajak saya, kalau kita itu ajak saya. Ustadznya apa malaikatnya? Hah? Saya. Jangan-jangan Ustaz nggak dibawa. Hah? Ustadznya apa malaikatnya? Yang ditanyanya kan.
Nah, jadi kalau misalkan nanti bakal ada yang namanya di alam kubur itu ada yang namanya pertanyaan alam kubur. Sekali lagi saya bilang pertanyaan alam kubur itu hanyalah formalitas, ya. Yang biasa ditanya itu adalah orang yang sedang-sedang, yang maksiatnya jalan, yang taatnya juga jalan. Itu biasanya yang ditanya di alam kubur. Kalau yang benar-benar saking taatnya sama Allah biasanya nggak ditanya, dan yang saking benar-benar maksiatnya sama Allah juga nggak ditanya. Ya, kalau misalkan yang saking taatnya nggak ditanya, langsung dikasih kenikmatan, dikasih AC fasilitasnya sama kayak di penjara-penjara yang ada di negara Malaysia kan. Penjaranya kan bagus-bagus kan, ada AC-nya segala macam. Nah itu tuh kalau misalkan di alam kubur tuh enaknya tuh melebihi daripada itu kalau yang ahli taat. Tapi kalau yang ahli maksiat nggak perlu ditanyain, langsung dihajar. Ibu-ibu pengennya langsung dihajar atau pengennya langsung dihajar atau pengen ini? Hah? Pengen langsung masuk surga? Pengen langsung masuk surga. Pengen langsung masuk surga? Berarti yang salah siapa, malaikatnya atau ustadznya? Ustadznya ya. Wa mimma yadullu ala adamul kubri an masyaq qaulullah ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asiyya wa yawma taqumu sa'atu hilu ala fir'auna asyadal azab. Nah itu daripada dalilnya. Wa qad waradat ahaditsu katsira bi anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ista'adu min azabil kubur. Nah, Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali berwirid atau yang namanya berzikir tentang untuk menghindari daripada azab kubur. Ya, daripada azab kubur. Orang kalau misalkan di kuburnya itu selamat, nanti di yaumil mizan, hari pembalasan, hari timbangan, alam barzah segala macam itu pasti selamat. Kalau di kuburnya selamat. Tapi kalau di kuburnya udah kesusahan, nanti di tempat-tempat yang lain, di alam-alam yang lain itu juga bakal sangat-sangat kesusahan. Ya. Makanya yang penting kita tuh minimal di alam kuburnya tuh jangan sampai kita tuh ya dihajar sama para malaikat. Yang ketiga, al-ba'atsu minal kubur, yaitu dibangkitkan dari kubur. Kalau Allah Ta'ala summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Maka nanti sesungguhnya di hari kiamat itu mereka itu akan dibangkitkan. Makanya kenapa ada hari kiamat? Mana kiamat adalah hari di mana orang-orang dibangkitkan dari kubur. Ya. Yang keempat, hasyarul ajsad ila mauqif ba'dal ba'as. Dibangkitkannya yang namanya tubuh kita, jiwa raga kita atau jasad kita ke tempat setelah daripada ya ba'dal ba'as, setelah dibangkitkan. Jadi nanti orang-orang tuh berbondong-bondong ya setelah dibangkitkan itu mencari yang namanya perlindungan, mencari tempat yang namanya kebaikan, mencari pertolongan, mencari segala macam. Jadi nanti di hari kiamat tuh orang-orang pada bingung, pada pusing, nggak mikirin anak istrinya, nggak mikirin hartanya, nggak mikirin jabatannya, nggak mikirin teman-temannya, nggak ada dipikirin kecuali dirinya sendiri, ya kecuali dirinya sendiri atau hayur. Jadi orang-orang tuh jadi pada kebingungan, pada bingung. Mungkin sekarang kita masih bisa mikir, oh anak kita yang paling kita sayang atau suami kita yang paling kita sayang. Tapi nanti di hari akhir itu nggak ada yang bisa kita pikirin kecuali diri kita sendiri. Ya, nggak bisa. Ya. Karena kenapa? Karena orang-orang tuh bakal sibuk pada dirinya sendiri. Dan itu bisa tidak orang-orang itu tidak pusing, tidak bingung kalau misalkan orang tersebut bukan termasuk orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Maka daripada itu pula, sebagai kita yang masih hidup, jauhi daripada yang namanya maksiat dan kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yahsyurun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurolan kama khuliqu. Nah, jadi nanti bakal dikata Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu nanti bakal dibangkitkan di hari kiamat. Dimana di hari kiamat itu mereka tuh sama seperti mereka itu diciptakan, sama kayak orang jadi bayi tuh. Mereka tuh bakal kayak nangis. Kalau bayi itu kalau pertama lahir kan langsung nangis gitu kan, kayak minta tolong segala macemnya. Dia tuh kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa. Itu baik tuh, ya kayak masih jadi kayak bayi. Sama kayak dia diciptakan, dia tuh kayak bingung gitu. Kayak aduh gimana segala macemnya.
Pokoknya semuanya gak ada yang bisa dipikirin. Mau harta sebanyak apapun, mau anak sebanyak apapun, mau suami sebanyak apapun, tetap aja kita itu gak bakal bisa mikirin hal-hal itu kecuali diri kita Sendiri. Terus yang kelima, yang kelima kita juga wajib iman kepada asy-syafa'ah. Apa syafaat? Syafaat adalah Pertolongan. pertolongan. Ya. Nah kalau misalkan kita tadi baca yang namanya maulid itu kan ada kan gimana bahasanya? Isfa Lana ya Habibana. Isfa itu adalah fi'lun amrin atau yang namanya meminta ya. Syafa'ah, isfa. Jadi tolonglah ya Nabi, berilah kami yang namanya syafaat daripada diri kita. Berilah isfa itu artinya minta syafaat ya. Isfa lana itu kepada diri kita. Ya Habibana kepada Nabi, kepada kekasihnya Allah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang namanya syafaat juga itu pasti adanya, pasti nyatanya yang namanya pertolongan. Dan yang namanya syafaat itu terbagi menjadi 5 macam ya, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma. Nah, syafaatul uzma ini biasa kita dengar ya. Udah biasa dengar kan syafaatul uzma? Pernah dengar ya syafaatul uzma? Nah. Hah? Yang pernah apa artinya? Syafaatul uzma artinya apa? Syafaatul uzma ialah syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW fi faslil qada'i li irahatil khalqi min haulil mauqifi wa masyaqatihi wa hiya muhtasasun bihi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi ya maqamul mahmud alladhi wa'ida bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatul uzma adalah syafaat yang paling besar di antara syafaat yang lainnya yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling terbesar di antara syafaat yang lainnya. Yang ngasih siapa? Yang ngasih adalah Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asya ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Nah, maka maqamam mahmudah, maka tempat ini adalah tempat yang paling tertinggi, tempat yang paling mulia, tempat yang paling terpuji, maqamam mahmudah ya. Terus syafaat yang kedua adalah syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat yang kedua adalah syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang tertentu yang masuk surga tanpa adanya hisab. Tanpa adanya hisab. Dan syafaat ini didapatkan atau diberikan dengan wasilah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau syafaatul uzma nanti semua makhluk juga bisa merasakannya kan. Tapi kalau misalkan syafaatul masuk di surga tanpa hisab ini tertentu saja, ya khusus tertentu, ada kuotanya. Kalau di dalam haji itu ada kuotanya. Kalau kuotanya udah habis, nanti nggak bakal kedapatan lagi. Itu gimana kalau misalkan berusaha terus tapi ternyata kuotanya habis? Nggak masalah, nanti kuotanya bisa ditambah sama Allah. Ya. Jadi meskipun kuotanya terbatas, tetapi kalau misalkan orang tersebut memang benar-benar pengen masuk surga tanpa hisab melalui syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, bisa aja kuotanya ditambah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, ya nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi kalau misalkan
berbicara tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang yang berapa? Ketiga. Yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajat. Wa jawazu an-Nawawi ikhtisasuha bihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang kedua, yang ketiga adalah apa namanya? Syafaat untuk menaikkan derajat. Ya, syafaat untuk menaikkan derajat. Siapa yang ngasih syafaat ini? Yakni syafaat ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syafaat yang menaikkan derajat itu seperti apa? Jadi kalau misalkan nanti ada orang-orang yang dia itu apa namanya kehususannya atau utamanya seumpama dia itu bukan orang-orang yang termasuk orang-orang ulama, tetapi dia sangat mencintai Nabi, maka dia bisa saja diangkat sama Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Nabi Muhammad SAW menjadi derajat yang sama dengan para ulama. Yang keempat, syafaatu fiman istahaqqa duhulin nar alla yadkhuluha. Qala ayat walaistu mukhatasun bi sallallahu alaihi wasallam wa tarun Nawawi ay annahu lam yuradu taslihu bidzalik. Yang keempat adalah syafaat, ya. Yang keempat adalah syafaat yang dikhususkan untuk orang-orang yang aslinya masuk ke dalam neraka tetapi tidak jadi. Ya. Jadi syafaat ini untuk orang-orang yang harusnya dia itu masuk neraka, tapi karena syafaat ini akhirnya nggak jadi masuk neraka. Dan syafaat ini dikhususkan diberikan juga kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikannya. Tetapi ada ulama mengatakan bahwasanya ini bukan syafaat yang dikasih sama Nabi, bukan. Tetapi syafaat ini bisa dikasih sama orang-orang yang apa? Yang memang dia itu pengagum atau dia itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau syafaat ini bisa didedikasikan kepada seorang guru kepada muridnya, atau misalkan seorang orang ulama kepada jamaahnya segala macamnya karena ilmunya apa segala macam. Itu jadi bisa memberikan yang namanya syafaat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah syafaat fi ikhraji qaumin minan nar wa yusarriquhu sallallahu alaihi wasallam fiha al-anbiya wa salihu wal mu'minun. Yang kelima adalah syafaat yang dimana dikeluarkan orang-orang suatu kaum itu dari neraka. Nah kalau misalkan yang tadi itu syafaatnya orang tadi aslinya masuk neraka tapi nggak jadi. Kalau ini udah masuk neraka tapi dikeluarin dari neraka. Wa yusallimu fi sallallahu alaihi wasallam fi al-anbiya wa salihu wal mu'minun. Siapa yang bisa ngasih syafaat ini? Para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya dan orang-orang soleh dan orang-orang mukmin. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang bisa ngasih syafaat itu nggak cuma Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga orang-orang soleh, orang-orang mukmin, orang-orang alim, segala macamnya itu juga bisa memberikan syafaat. Ya. Apalagi kalau misalkan kayak gini, kenapa sih kita tuh sering sekali membahas tentang masalah anak durhaka ketimbang orang tua durhaka? Ada nggak orang tua durhaka? Ada. Tapi kenapa jarang dibahas? Karena permasalahan orang tua durhaka itu tidak seberat daripada anak durhaka. Nah, jadi sebenarnya orang tua durhaka itu ada, tapi tidak pernah dijelaskan. Kenapa? Karena memang lebih berat daripada anak durhaka. Kenapa? Kalau anak yang soleh dan solehah itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang tadinya sudah masuk neraka bisa jadi masuk ke surga. Tapi kalau orang tua itu belum tentu bisa ngasih syafaat kepada anaknya. Tapi kalau seorang anak pasti bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka kalau misalkan kita mencintai orang tua kita, mencintai bapak kita, ibu kita, nggak perlu lah kita itu, maksudnya nggak perlu dalam artian tanda kutip ya, tanda kutip maksudnya nggak perlu kita benar-benar selalu berdoa apa segala macam, nggak perlu.
Yang penting adalah perbaiki diri kita. Kalau diri kita benar, orang tua kita nanti juga dianggap benar. Ya. Percuma kita doa banyak-banyak segala macamnya, tapi kita masih maksiat. Seumpama kita saking sayangnya sama orang tua kita doain terus orang tua kita segala macamnya, tapi kita masih maksiat. Itu nggak perlu. Jadi lebih penting kita itu menjadi diri yang baik ketimbang kita jadi diri yang baik meskipun jarang berdoa untuk orang tua. Kenapa? Karena dengan kita menjadi diri yang baik itu sama saja sudah mendoakan orang tua. Ya, menjadi diri adalah orang tua. Kenapa? Nanti kalau misalkan di akhir kita ditanya sama Allah, kenapa kamu jadi orang yang soleh? Kenapa kamu jadi orang yang alim? Ini adalah berkat daripada orang tua saya. Nah, ini bisa menjadi syafaat bagi diri kita untuk orang tua kita. Qala sallallahu alaihi wasallam yastau yaumil qiyamah salat saat anbiya summa ulama summa syuhada. Nanti di hari kiamat itu ada syafaat yang bisa dikasihkan daripada tiga orang. Yang pertama adalah para nabi, para ulama dan para syuhada, ya, atau para syahid. Oke, jadi yang namanya syafaat jumlahnya ada 5 ya. Kita lanjut. Yang keenam. Yang keenam ini adalah cukup gak waktunya ini? Apa minggu depan aja? Bukan ada 10 ya, tapi ada 12. Ya, ada 12 yang wajib kita imani. Ini waktunya cukup apa enggak ini? Nggak cukup ya? Kalau diam itu berarti tandanya dia tuh pengen ngomong udah aja gitu, tapi nggak berani. Bisa gitu kalau udah nggak berani ngomong. Nggak cukup ya? Nah, itu kan jujur kan enak gitu maksudnya. Apa? Ya udah, mungkin ada pertanyaan? Iya. Lebih utama mana kita berziarah pada orang tua atau ke para ulama? Orang tua dulu atau tidak? Lebih utama mana? Lebih utama ziarah ke kedua orang tua terlebih dahulu. Ya. Karena yang namanya orang tua itu 99 kali lebih kuat, lebih hebat, lebih wali dibandingkan para wali yang sesungguhnya. Jadi dahulukan ziarah kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, lebih utama mana setelah sholat kita membaca Quran atau membaca Al-Quran? Oh, baca pendirian atau baca Al-Quran? Setelah sholat lebih utama mana membaca Quran atau membaca Al-Quran? Semuanya baik sih ya. Cuma kalau misalkan ditanya yang lebih utama, yang lebih mana? Menurut saya juga nggak tahu ya. Cuman maksudnya nggak tahu jawabannya. Maksudnya pernah dengar, cuma saya lupa gitu jawabannya gitu. Lupa, karena manusia ya. Kalau misalkan nggak salah ini ya, kalau nggak salah jawab ya. Karena di dalam kitab tentang masalah Quran itu loh ya. Quran itu jauh lebih utama dibandingkan murid-murid yang lainnya. Karena yang namanya Al-Quran itu baik dari hurufnya, baik dari membaca harokatnya, per huruf, per kalimat itu sama dengan yang namanya berzikir. Makanya kalimat-kalimat zikir itu diambil dari Al-Quran. Nah, justru Al-Quran adalah sumber utamanya. Maka lebih baik membaca sumbernya. Jadi ya Al-Quran mirip juga dari Al-Quran. Al-Quran juga bisa buat mirip gitu. Jadi kalau misalkan mana yang lebih utama ya baca Al-Quran. Nggak masalah. Ya, baca Al-Quran itu jauh lebih utama. Tapi ini saya nggak pasti ya jawabannya ya, karena saya lupa jawabannya. Cuman itu yang saya dapatkan di dalam kitab apa sih, saya lupa itu waktu ngaji pasaran itu. Apa? Lupa saya. Pokoknya ada lah ya kitab tentang masalah bab-bab tentang Al-Quran itu, daripada istimanya Al-Quran, istimanya Al-Quran, qiraatul Qurannya, faedahnya baca Quran, baik di huruf per huruf segala macam.
Karena yang apa kayak misalnya roti belhadat atau wirid itu juga kadang beberapa ayat juga dari Al-Quran.